Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Dzulhijjah, yang mana di bulan Dzulhijjah itu ada ibadah yang sangat istimewa, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban merupakan ibadah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada hari atau tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik 11, 12 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Artinya kalau tanggal 10 kita belum bisa berkurban, bisa tanggal 11, bisa tanggal 12, dan bisa tanggal 13. Kata kurban itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab qoriba, yaqrabu, kurban, wa kurbanan, wa kirbanan. Kalimat-kalimat itu artinya adalah atau maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah Allah. Yang dimaksud dari kata kurban yang digunakan bahasa sehari-hari dalam istilah agama, ya agama Islam dalam hal ini, itu disebutnya udhiyah. Bentuk jamak dari kata dohiyah yang berasal dari kata doha atau duha, yaitu waktu duha, yaitu sembelihan di waktu duha pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Dari sinilah muncul istilah Idul Adha. Nah, dari uraian tersebut dapat dipahami yang dimaksud dari kata kurban atau udhiyah dalam pengertian syara ialah menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya Haji Dzulhijjah atau Idul Adha. Ada 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Kurban dalam dimensi vertikal adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan keriduan Allah. Tidak ada tujuan lain dalam kurban itu, hanya ingin mendapatkan keriduan Allah semata. Sedangkan dalam dimensi sosial, kurban pada hari raya Idul Adha, karena itu daging kurban hendaklah diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Boleh mensisakan secukupnya untuk dikonsumsi keluarga yang berkurban, tetapi dengan tetap mengutamakan orang-orang atau kaum fakir miskin. Ini adalah dimensi sosial. Jadi bukan hanya dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya adalah mendapat keriduan Allah, tetapi juga di situ ada dimensi sosial, kepedulian kepada sesama. Nah, boleh kita menyisakan sedikit untuk dimakan oleh keluarga sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir." Maka makanlah sebagian daripadanya, yaitu maksudnya adalah hewan kurban, daging daripada hewan kurban, dan berikanlah sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir, berikan kepada orang lain lah, seperti itu. Nah, udhiyah atau berkurban termasuk salah satu syiar Islam. Syiar Islam yang sangat agung dan termasuk bentuk ketaatan seorang muslim yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah syiar keikhlasan dalam beribadah kepada Allah semata dan realisasi ketundukan kepada perintah dan larangan Allah. Karenanya setiap muslim yang memiliki kelapangan rezeki hendaklah ia melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan sedangkan ia tidak berkurban, maksudnya kelapangan rezeki, maka janganlah dekat-dekat dengan musola kami. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Nah, namun ada juga yang menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis mauquf. Nah, itu. Adapun waktu pelaksanaan kurban, waktu penyembelihan kurban itu dimulai setelah matahari setinggi tombak atau seusai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, sedangkan dibagikannya daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian dan tidak mesti harus sama rata di antara yang diberi itu. Ketiga bagian itu: 1 untuk fakir miskin, 2 untuk dihadiahkan, ya walaupun bukan fakir miskin, ya, tapi mendapat hadiah dari situ. Yang ketiga untuk dirinya sendiri dan keluarga secukupnya apabila kurbannya ini bukan kurban nadar. Nah, jadi dengan catatan jangan lupa porsi untuk dihadiahkan dan untuk dikonsumsi sendiri itu tidak lebih dari 1/3 daging kurban. Artinya yang lebih banyak itu diberikan kepada fakir miskin. Dilihat dari sisi hukum kurban. Hukum kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnatan muakkadatan atau sunnah yang dikuatkan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkan sampai beliau wafat. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, Rasul itu tidak pernah meninggalkan kurban. Dari mulai disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sampai beliau wafat, selalu beliau itu berkurban. Jadi kalau di antara kita ada yang sudah pernah berkurban, jangan merasa cukup. Terus aja selagi rezeki itu ada, tahun ini kurban, tahun depan kurban, dan terus seterusnya. Mudah-mudahan semakin diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketentuan kurban sebagai sunnah muakkad ini dikukuhkan oleh ulama madhab Maliki dan Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban bagi penduduk yang mampu ekonominya dan tidak dalam keadaan safar, tidak sedang bepergian, maka hukumnya adalah wajib. Masya Allah. Nah, keutamaan kurban itu apa sih? Keutamaan kurban atau menyembelih kurban adalah suatu sunnah Rasulullah SAW yang syarat dengan hikmah dan keutamaan. Hal ini dasarkan atas informasi dari beberapa hadis Rasulullah SAW. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha selain yang lebih dicintai Allah, itu ya, yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukan kurban itu. Masya Allah, luar biasa. Banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah kurban. Masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki kepada kita, memberikan kelapangan hati agar kita mau melaksanakan ibadah kurban. Dan yang sudah semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum semoga diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Wal afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.